Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keburukan yang ke-18. Keburukan yang ke-18 yaitu pujian. Bawahnya. Ketika adanya pujian, maka akan terjadi 6 keburukan. Ketika terjadinya pujian, maka akan terjadi maka akan terjadi 6 keburukan. Gitu. Koma bawahnya, 4 keburukan pada orang yang memuji. 4 keburukan pada orang yang memuji. Al-afatu ats-tsaminatu al-asyratu al-madhu. Keburukan yang ke-18 yaitu pujian. Amadzamu fa huwal ghibatu wal waqi'atu wal madhu yadkhuluhu sittu afat. Pujian itu nanti akan masuk 6 keburukan. Arba'un fil madih. 4 keburukan akan terjadi pada orang yang memuji. Orang yang muji. Jadi pujian itu ada 6 nanti keburukannya, kata Imam Ghazali. 4 pada orang yang muji, berarti 2 kepada yang dipuji. Gimana? Ada 6, 4 pada orang yang memuji, berarti 2 pada orang yang dipuji. Al-ula annahu qad yufritu fayaghdhibu. Keburukan yang pertama yang terjadi pada orang yang memuji yaitu titik 2, terkadang orang yang memuji akan satu, melampaui batas. Terkadang orang yang memuji akan 1 melampaui batas, 2 maka dia akan berbohong. Yang melampaui batas munculnya kan nanti bohong, mau tidak mau. Kan gitu. Melampaui batas, imbasnya apa? Ya bohong yang dia ucapkan. Gitu. Itu keburukan yang pertama. Orang muji. Ingat loh ya, muji kalau tidak berhak. Kalau dia berhak untuk dipuji, tidak apa-apa. Diambil sirah sejarahnya, ya tidak apa-apa. Apa contohnya? Manakib. Manakibnya orang-orang soleh. Dibacakan, bukan ajang sombong, bukan melampaui batas, bukan berbohong. Justru mereka disebutkan manakibnya supaya orang bisa ikut. Gitu lah. Makanya bedanya gini, orang itu buat acara haul itu boleh enggak? Boleh kan? Siapapun itu. Pokoknya orang mukmin ya. Pokoknya orang mukmin didoakan minimal per tahun sekali. Kan itu namanya haul. Cuma bedanya gini, kalau haulnya orang yang soleh, sebutkan manakibnya. Kalau orang tidak soleh atau orang biasa-biasa, jangan sebutkan manakibnya. Karena apa? Karena akan menghinakan dia. Ini orang soleh buat haulnya disebutkan manakibnya. Syuf fulan ini istiqomah di masjid, fulan ini ngajar, fulan ini gini, fulan ini gini. Ya, orang soleh.
Lah enggak soleh atau biasalah, pokoknya muslim. Fulan jam 7 baru bangun kemudian sholat subuh. Rokokan disik gini. Tahu menghinakan. Bedakan ini maknanya ya. Ini sebetulnya intinya di kalimat keduanya ini. Melampaui batas maka dia akan berbohong. Melampaui batas maka dia akan berbohong. Ketika orang melampaui batas, bohong. Apa misalnya? Perbuatan melampaui batas berarti perbuatannya penuh kebohongan. Omongannya melampaui batas berarti omongannya penuh kebohongan. Pokoknya inti di situ. Kapan orang melampaui batas, maka akan terjadi kebohongan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi mereka orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena kalau dia melampaui batas akan masuk bentuk kejadian yang tidak boleh terjadi pada orang mukmin. Apa itu? Bohong. Ketika Nabi ditanya gini, ya Rasul, apakah mungkin orang itu mukmin itu tergoda sampai dia mencuri? Mungkin. Mungkin gini, mungkin disebutkan beberapa kemaksiatan. Tapi ini bukan untuk memberikan semangat supaya maksiat, bukan. Bentuk bagaimana jeleknya perbuatan dosa ini. Sampai Nabi ditanya, ya Rasul, apakah mungkin orang mukmin itu dia berbohong? Sabda Nabi, enggak, orang mukmin tidak berbohong. Padahal lainnya disebutkan loh. Oh gini, ya mungkin dia ini, oh ya tergoda ini mungkin, mungkin dan sebagainya. Ya benar. Tapi ketika disebutkan bagaimana perbuatan kemaksiatan berupa bohong, tidak ada orang mukmin. Orang mukmin tidak ada yang bohong. Itu. Berarti kalau ada orang mukmin berbohong, berarti keimanannya masih belum sempurna. Paham ya? Itu. Kemudian yang kedua, akan masuk di dalamnya yaitu riya atau perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain. Akan masuk di dalamnya riya, yaitu perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Kemudian apa? Fa illam yakum mu'taqidan li jami'i ma yaqulu sara muraiyan munafiqon. Paham enggak? Kalau dia memuji, bawahnya ya. Kalau dia memuji, koma, dan dia tidak meyakini benarnya seluruh ucapan yang dia ucapkan ketika orang itu memuji, koma bawahnya, maka jelas dia ini sekarang riya. Maka jelas dia ini sekarang riya dan terkena penyakit munafik. Terkena penyakit nifak. Dalam kurung, orangnya munafik. Tutup kurung. Itu. Kalau misalnya kita orang tidak meyakini atas yang kita ucapkan sama orang itu, sampai inti muji fulan. Inti tahu tidak sama orang ini? Tahu tidak? Wallahu a'lam sih. Tidak ngerti ya nah. Koyoke wallahu a'lam sih. Berarti inti riya. Berarti inti munafik, naudzubillah.
Karena ucapan ente bohong. Ente muji fulan bin fulan, sedangkan ente tidak tahu gimana keadaan fulan, seluruhnya bahkan. Yang ente ucapkan tidak tahu, bener apa enggaknya tidak tahu ente. Ya tidak bisa, ya berarti ente muraian, orang yang riya, munafikon, berarti ente orang, naudzubillah, orang munafik. Makanya kalau pas hadir di jenazah misalnya ya, hadir di jenazah. Kemudian apa itu ada orang ngomong, saksikan ya bahwasannya almarhum, saksikan ya bahwasannya almarhumah ini orang baik gini-gini. Ente tahu enggak? Tahu, sampaikan, iya aku saksi. Enggak tahu, diem. Jadi tidak tahu orangnya kok. Dibilang gini, tahu dari mana ente? Oh, tidak tahu orangnya. Orang baik ya, iya. Orang kan tidak perlu ngomong iya bisa. Iya, iya. Ya kalau dikenal dia memang orang baik, tidak apa-apa ngomong seperti itu. Saksikan ya bahwasanya fulan bin fulan adalah orang baik, gini-gini. Ya, kita menyaksikan. Ngerti ini ya? Kan sering kok jenazah gitu kan? Ente tidak tahu orangnya, ya opo wong iki wallahu a'lam, tidak paham. Ya tidak bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga, cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.